Oke, jumpa lagi dengan kami Arya dari konten San Marino ya. Kebetulan saya udah kedatangan tamu istimewa ya. Ini adalah Pak Asis, Pak Kosoro, Pak Teguh dari Agen Gambira yang selama ini menangani perekrutan untuk ke Timur Tengah. Karena kebetulan beberapa siswa dari Semarang sudah diberangkatkan ya. Nanti kita bahas singkat tentang agen yang beliau selama ini kita gunakan untuk perekrutan sama ini. Sugeng izin Pak. Ya, Pak izin Pak Arya. Ini kita ngobrol, pengen tahu ya, karena ada beberapa anak saya siswa yang ke Timur Tengah itu prosesnya gimana sih? Mulai dari apa sampai nanti berangkat itu seperti apa? Ya, yang jelas gini, untuk penempatan ke Timur Tengah itu adalah salah satu favorit negara destinasi. Kenapa? Karena pertama, persyaratan untuk bekerja ke Timur Tengah itu tidak terlalu rumit. Contohnya dalam konteks bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, tidak butuh sertifikasi TOEFL, TOEIC, IELTS. Yang penting bahasa Inggrisnya ngomong bisa, paham, dan ketika orang lain ngomong juga paham. Yang kedua, dari segi proses. Dari segi proses ke Timur Tengah ini relatif lebih cepat dibanding negara-negara lain. Eropa, ke Amerika, ke kapal pesiar, kadang-kadang harus menunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kalau ke Timur Tengah ini 3 bulan sudah berangkat. 3 bulan sudah berangkat. Kemudian yang ketiga, dari segi biaya. Biaya untuk pemberangkatan ke Timur Tengah itu relatif masih bisa terjangkau dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia ini yang tidak butuh biaya sampai puluhan juta. Nah, itu 3 alasan ini sehingga kami dari E-Manpower Indonesia atau PT Agavia Ada Mandiri fokus pada penempatan tenaga kerja formal, profesional, khususnya bidang perhotelan dan kesehatan ke Timur Tengah. Dan kita garis bawahi lagi formal ya. Ya, formal. Kita hanya formal dan resmi. Ya. Kita formal resmi. Kita tidak menempuh cara-cara pemberangkatan ilegal. Ya. Kita tidak menempuh cara-cara pemberangkatan dengan cara-cara yang tidak legal. Nah, itu jadi dari sisi pekerjaannya pekerjaan formal, dari sisi proses pemberangkatannya juga legal. Nah, jadi praktis tidak ada masalah. Kemudian terkait pertanyaan tadi, prosesnya bagaimana? Tentu ketika San Marino sudah ber-MOU dengan perusahaan kami, maka kami punya komitmen besar untuk menggaranti kepada semua alumni dan siswa San Marino yang berminat untuk bekerja ke Timur Tengah. Jadi kita garanti, tidak ada ceritanya anak lulusan San Marino mau bekerja ke Timur Tengah harus cari-cari izin lain. Tidak perlu, karena kita menyiapkan izin jaminan penempatan kerja yang kita bisa berikan dari E-Manpower Indonesia kepada San Marino itu bentuk kontrak. Begitu juga sebaliknya, kita berharap San Marino juga mampu mempersiapkan kebutuhan yang kita miliki sehingga kita bisa bermanfaat dan membantu sebanyak-banyaknya anak-anak Indonesia untuk bisa bekerja ke Timur Tengah. Target selama ini nanti ke depan setiap bulan atau setiap 3 bulan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan sektor hospitality, industri di Timur Tengah itu unlimited. Kebutuhannya unlimited. Jadi pertanyaan saya justru saya balik, kemampuan San Marino menyiapkan setiap bulan itu berapa ratus, berapa ribu setiap tahun. Itu penting sehingga kita bisa memenuhi market yang ada di sana. Tentu kebutuhan hospitality itu bisa di hotel, bisa di restoran, bisa di kafe, juga bisa di unit-unit public area, yang public area seperti di airport, di mall, di fasilitas-fasilitas pemerintah, dan itu kebutuhannya sangat banyak. Jobnya untuk yang saat ini kami sedang membutuhkan cukup banyak posisi, ya boleh dikatakan starting barista lah ya, artinya beginner barista, jadi tidak terlalu high standar untuk sebuah kafe grup kafe di Arab Saudi. Mereka punya 100 lebih outlet di seluruh Arab Saudi yang kebutuhannya setiap tahun itu 200 sampai 400 barista tenaga kerja laki-laki.
laki-laki yang usianya minimal harus 21 tahun, maksimal 30 tahun. Itu untuk yang job ini. Tapi kalau job-job yang lain di negara lain dan di hotel-hotel yang lain itu bisa saja berubah. Tapi usia minimal 21 ya? Ya, untuk Arab Saudi persyaratan itu 21. Tapi sebenarnya kalau umpamanya 20 lebih berapa itu masih bisa kita toleransi. Jadi prosesnya mulai dari interview ya? Ya, jadi ketika anak yang memang berminat, maka dia harus mendaftar ke jaringan kita. Artinya untuk wilayah Jogja kita sudah punya sama di San Marino. Nanti silakan anak-anak mendaftar mengisi form yang ada di San Marino, kemudian tentu mengikuti mengumpulkan CV, dokumen, kemudian nanti akan kita jadwalkan untuk interview. Nah, interview dengan user, disitulah poin pentingnya. Sehingga San Marino punya tanggung jawab bagaimana membimbing anak-anak ini agar mereka lulus ketika interview dengan user. Kami dari sisi agent akan memberikan informasi apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh user. San Marino yang akan menyiapkan, menggait anak-anak agar anak-anak bisa menjawab dengan baik. Setelah anak lulus, maka proses selanjutnya pengurusan dokumen, termasuk paspor, kemudian medical. Tentu bagus sekali kalau sebelum mendaftar sudah punya paspor, kemudian medical, setelah medical nanti pengurusan visa, ID KTKLN, kemudian dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhkan sampai dengan yang bersangkutan. Prosesnya kurang lebih 2-3 bulan. Ya, 2-3 bulan dari mulai dia dinyatakan lulus ya. Kita targetkan untuk yang batch bulan ini user akan datang di akhir bulan ya. Akhir bulan mudah-mudahan target kita untuk Jogja bisa 50-100 orang. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Sis yang sangat lengkap penjelasannya. Yang penting adalah kita bisa memenuhi target yang menjadi bisa kita sama. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi.